Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga sahabat semua dimanapun berada, semoga sahabat semua selalu dilimpahi rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, disukseskan segala cita dan usahanya, dan juga dijaga oleh Allah dari berbagai mara bahaya, dan selalu diberi istiqomah di dalam beribadah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia, tentunya kita semua tidak menginginkan hidupnya dalam keadaan fakir. Tidak menginginkan menjadi miskin. Kita ingin dimudahkan dalam urusan rezeki, di dalam urusan kehidupan, khususnya masalah ekonomi kita. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak bisa menolak takdir kecuali dengan doa, dan tidak bisa menambah umur kecuali dengan amalan kebaikan. Sesungguhnya seseorang terhalangi dari rizkinya sebab dosa yang dilakukannya. Sahabat Sinar Mentari, di dalam hadis tersebut bahwasanya melakukan dosa menjadi sebab terhalanginya rizki. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam konten kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang apabila hal tersebut dilakukan, maka akan menyebabkan kita terhalang rizki kita, atau menyebabkan kefakiran, rizki kurang lancar. Dan hal-hal tersebut yang akan saya sampaikan adalah hal-hal yang bersumber dari dalil dan juga dari kebiasaan. Maka dari itu sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya memohon sahabat untuk mengikuti video ini sampai akhir, supaya apa yang saya sampaikan tidak disalahpahami dan tidak menjadikan satu kekeliruan. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang menyebabkan kefakiran termaktub atau disebutkan di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan itu banyak sekali. Juga di dalam kitab Ta'limul Muta'allim juga ada. Nah, di sini yang akan saya sampaikan yaitu yang tercatat atau termaktub di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Perkara atau hal yang menyebabkan kefakiran yang nomor satu, yang pertama disebutkan tarkuma yukhrijuhu min adhafira fil baiti ba'da taklim. Hal yang bisa menyebabkan kefakiran yaitu membiarkan sisa potongan kuku di dalam rumah usai dipotong dan tidak membuangnya. Jadi sahabat, ketika sudah memotong kuku, jangan dibiarkan begitu saja di dalam rumah, tapi ambil lalu buanglah ke sampah atau ke tempat pembuangan, ke tong sampah. Jangan dibiarkan di dalam rumah. Lalu yang kedua, tarku nasi jil angkabuti wa adamu izalatih,
Yang nomor 2, membiarkan sarang laba-laba dan tidak membersihkannya. Jadi yang kedua, membiarkan sarang laba-laba berada di dalam rumah tanpa dibersihkan. Istilah orang Jawa, sawang atau ramat. Nah, ramat-ramat yang ada di rumah, bersihkanlah. Insya Allah rezeki akan lancar. Jadi bisa menyebabkan kefakiran, yaitu membiarkan sarang laba-laba di dalam rumah tidak dibersihkan. Lalu yang nomor 3, harqu kisrin saumi wa kisril basol. Membakar kulit bawang putih dan bawang merah. Sahabat, jadi jangan biasakan membakar kulit bawang merah dan bawang putih. Yang nomor 4, an-naumu 'alal wajhi. Tidur tengkurap. Jangan biasakan tidur tengkurap. Bisa menyebabkan kefakiran. Kemudian yang nomor 5, al-julusu 'alal atabah wa hiya allati yata'u 'alaiha. Yang nomor 5, duduk di ambang pintu, duduk di depan pintu, jagong ning ngarep lawang, ora ilok. Itu bisa menyebabkan kefakiran juga. Kemudian yang nomor 6, al-ittika'u ala ahadiz zawajil bab. Jadi yang ke-6, bersandar di salah satu daun pintu. Bersandar di salah satu daun pintu. Jadi bersandar, duduk, sandaran di salah satu gawangan pintu, menyebabkan kefakiran. Karena tidak langsung, secara tidak langsung nanti menghalangi orang mau masuk. Kemudian yang nomor 7, wad'ul yadi 'alal khasirah. Meletakkan tangan di pinggang. Jadi malang kerik. Malang kerik. Jadi malang kerik atau meletakkan tangan di pinggang, keduanya malang kerik, itu bisa menyebabkan kefakiran. Maka jangan biasakan kebiasaan tidak baik itu, karena itu juga tanda kesombongan, melihat suatu keangkuhan, kesombongan. Yang nomor 8, isra'ul khuruji minal masjidi ba'da sholatil fajri. Yaitu bersegera keluar dari masjid setelah sholat subuh. Tidak melakukan wirid dulu, begitu salam langsung begitu saja pergi dari masjid. Jadi ketika habis sholat subuh, kita berjamaah di masjid atau di musola, duduklah dulu sebentar untuk berzikir kepada Allah. Jangan terburu-buru keluar, karena bisa menyebabkan kefakiran juga. Kemudian yang ke-9, bat'ur ruju'i minas suq. Itu berlama-lama di dalam pasar. Ini juga jangan dibiasakan. Artinya ketika kita ke pasar untuk belanja, maka secukupnya saja. Setelah kita selesai berbelanja, cepat pulang. Jangan lama-lama bermain di pasar. Tentunya ini adalah untuk orang-orang yang pergi belanja, bukan para pedagang yang ada di pasar. Berlakunya bagi orang yang berbelanja ke pasar, bukan orang yang berjualan di pasar. Karena memang mereka aktivitasnya di pasar, harus ditungguin dagangannya. Kemudian yang ke-10, an-naumu ba'da sholati subhi. Yang ke-10 itu membiasakan tidur setelah sholat subuh. Itu juga menyebabkan fakir, bisa menyebabkan fakir. Yang ke-11, sira'u kisari sa'ilin. Membeli barang bekas pengemis. Jadi sahabat, jangan sekali-kali atau hindari membeli bekas barang pengemis. Ketika kalian membeli barang bekas pengemis, maka bisa menyebabkan kefakiran.
Yang ke-12, du'a usyarri 'alal walidaini wal auladi wal wulad. Yang ke-12 yaitu mendoakan jelek, berdoa jelek untuk orang tua, atau mendoakan jelek pada anak, atau mendoakan jelek kepada pemerintah. Jadi jangan sekali-kali sahabat, jangan sekali-kali kalian mendoakan jelek pada orang tua atau mendoakan jelek pada anak-anaknya, atau mendoakan jelek kepada pemerintahannya. Kepada pemerintah itu bisa menyebabkan kefakiran. Kemudian yang ke-13, ar-ramyu bil kumlati wa hiya hayyah. Yang ke-13, membuang kutu dalam keadaan hidup. Jadi ketika kalian berkutu, lalu didis dan kutu itu didapat, jangan dibuang dalam keadaan hidup. Artinya ketika mau dibuang, digites, dimatikan dulu. Jangan dibuang dalam keadaan hidup. Jadi membuang kutu dalam keadaan hidup bisa menyebabkan kefakiran. Kemudian yang ke-14, ghuslul qadami bil yamin. Membasuh telapak kaki dengan tangan kanan. Jadi jangan membiasakan membasuh telapak kaki dengan menggunakan tangan kanan. Gunakanlah tangan kiri. Membiasakan itu bisa menyebabkan kefakiran. Kemudian yang ke-15, al-baulu fil ma'ir raqid. Kencing di air yang menggenang atau air yang tidak mengalir. Jangan biasakan itu. Kalau ada air menggenang, jangan dikencingi. Kalau mempunyai kebiasaan jelek seperti itu, nanti akan menyebabkan kefakiran. Yang ke-16, ghuslul janabati fi maudhi'il bauli wan najasah. Itu membiasakan mandi janabat di tempat kencing, di WC. Artinya di atas klosetnya, mandi di atas klosetnya atau di atas najisnya. Najis yang belum disiram, lalu kita buat mandi atasnya. Jangan biasakan itu. Jangan biasakan mandi janabat di atas tempat kencing, jadi di atas kloset atau di atas najis. Mandi di situ. Membiasakan itu akan menyebabkan kefakiran. Kemudian yang ke-17, al-aklu bi usbu'ain. Makan dengan 2 jari. Jadi makan dengan 2 jari menyebabkan kefakiran. Ke-18, al-masyu bainal ghanami wa bainal mar'atain. Berjalan di tengah rombongan kambing atau gerombolan kambing, atau berjalan di antara 2 wanita. Jadi seorang penggembala biasa berjalan di tengah-tengah gerombolan kambing, atau membiasakan suka berjalan di tengah-tengah antara 2 wanita. Ini juga bisa menyebabkan kefakiran. Kemudian yang ke-19, hijamah yaumas sabi' minas sahri. Yang ke-19 yaitu melakukan cantuk atau bekam di hari ke-7 di awal bulan. Jadi ketika mau bekam, ketika mau cantuk, jangan di tanggal 7 awal bulan. Lakukanlah selain tanggal itu, hari itu. Kemudian yang ke-20, kasratul abasi bil lihyah. Sering memainkan jenggot. Jadi punya kebiasaan laki-laki yang punya jenggot lalu memainkan jenggotnya, maka juga bisa menyebabkan kefakiran. Kemudian yang ke-21, qara'ul asnan. Menggertakkan gigi. Jangan punya kebiasaan buruk itu. Senang menggertakkan gigi, kreket-kreketakan gigi. Itu bisa menyebabkan kefakiran kalau dibiasakan. Kemudian yang ke-22, tasbikul asabi'i haula rukbatain wa kasratu tafqi'iha.
ad-dhaghtu 'alaiha au sahbuha hatta tasduru saut. Yang ke-22, menjalin jari jemari untuk merangkul kedua lututnya kala duduk dan sering menekan jari jemari hingga terdengar suaranya. Jadi hindari itu, jangan biasakan duduk, kaki ditegakkan, lalu diraih atau dipegang, ditopang dengan kedua tangan yang jari-jarinya itu direkatkan, di kapurancangaken, istilah di kapurancangaken. Itu bisa menyebabkan kefakiran kalau biasa seperti itu. Direkatkan jari-jarinya, lalu dipegangkan di kaki ketika duduk. Atau sering menekuk-nekuk jari hingga berbunyi. Ya, itu kadang kebiasaan habis sholat, ada di satu daerah habis sholat mereka saling nekuk jari sampai peletak-peletuk berbunyi. Jangan biasakan melakukan itu. Jangan biasakan melakukan itu karena ketika dibiasakan akan menyebabkan kefakiran. Menekan jari jemari hingga terdengar suaranya. Kemudian yang ke-23, wad'ul kaffi 'alal angfi. Meletakkan telapak tangan di hidung. Jadi hindari itu. Jangan membiasakan meletakkan telapak tangan di hidung. Jangan biasakan itu. Kemudian yang ke-24, qat'u dhufri bisinni, yaitu memotong kuku menggunakan gigi. Jangan. Jadi ketika mau memotong kuku, gunakanlah gunting atau pemotong kuku. Jangan menggunakan gigi. Ketika terbiasa menjadi kebiasaan seperti itu bisa menyebabkan kefakiran. Yang ke-25, kasful aurati fi wajhi syamsi wal qamar. Membuka aurat di hadapan matahari atau bulan. Jadi ketika siang hari kita membuka aurat, yang aurat tersebut dihadapkan ke matahari. Atau di malam hari ketika rembulan tampak, lalu membuka aurat, lalu dihadapkan ke rembulan. Membiasakan itu, kebiasaan jelek seperti itu akan menyebabkan fakir. Kemudian yang ke-26, istiqbalul kiblati bi baulin au ghaid. Buang air kecil atau buang air besar dengan menghadap kiblat. Jadi orang yang membiasakan ketika buang air kecil, kencing atau air besar, membuang air besar dengan menghadap kiblat, itu akan menyebabkan kefakiran. Namun perlu diketahui itu ketika buang air kecil atau besarnya itu di tempat terbuka, di tempat yang tidak disediakan. Akan tetapi secara fikih ketika buang air kecil itu berada di tempat yang disediakan, di WC yang memang disediakan, menghadap kiblat itu tidak makruh. Itu secara fikih. Kemudian yang ke-27, tasa'ubu fis shalah. Membiasakan menguap ketika sholat. Jadi ketika sholat pasti menguap. Dan itu jadi kebiasaan. Itu bisa menyebabkan kefakiran. Yang ke-28, al-busaqu 'alal khala' war-ramad. Yang ke-28 yaitu meludah pada di WC. Jadi meludah di WC atau di atas sisa bara api atau debu. Meludah ketika buang di WC, ketika buang hajat, kencing atau apa di WC, lalu hindari untuk meludah di situ. Jangan meludah. Atau juga jangan meludah di atas abu. Sisa-sisa api, sisa-sisa bara api berarti abu. Jadi jangan melakukan itu dan dijadikan kebiasaan bisa menjadikan kefakiran. Kemudian yang ke-29, wad'ul yadi 'ala khaddi wa anta qa'idun bila waja'.
Yang ke-29 bisa menyebabkan kefakiran ketika dibiasakan, yaitu meletakkan tangan di pipi. Meletakkan tangan di pipi saat duduk. Jadi ketika duduk, telapak tangan kita atau tangan kita diletakkan di pipi, padahal tidak merasa sakit atau nyeri pada pipi kita. Membiasakan memegang pipi itu, telapak tangan kita megang pipi ketika duduk padahal tidak sakit, itu bisa menyebabkan kefakiran. Kemudian yang ke-30, yang terakhir di dalam kitab ini diterangkan, man fataha ala nafsihi baban minas su'al fatahallahu alaihi sab'ina baban minal faqri. Barang siapa yang membuka pintu untuk meminta-minta, maka ia telah membuka 70 pintu kefakiran. Jadi hindari meminta-minta, hindari kita itu mudah minta, ojo jalukan. Karena orang yang mudah meminta-minta, orang yang membuka minta-minta, maka dia akan dibukakan 70 pintu kefakiran. Jadi orang yang perwira. Jadi orang yang perwira jangan mudah meminta kalau tidak benar-benar membutuhkan pertolongan orang lain. Jangan sekali-kali meminta-minta kalau benar-benar tidak membutuhkan. Karena wong jalukan, orang mudah minta, maka akan dibukakan oleh Allah 70 pintu kefakiran. Sahabat Sinar Mentari Ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang telah saya sebutkan ini adalah hal-hal yang menyalahi adab atau hal-hal yang bertentangan dengan akhlak, tata krama, anggah ungguh yang baik dan juga perasaan. Maka meninggalkan hal-hal yang telah disebutkan tadi di atas itu sangat diutamakan, sangatlah baik. Kenapa? Karena penjelasan yang saya sampaikan berdasarkan dalil dan sebagian berdasarkan pengalaman atau tajribah. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.